Oke, baik, yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang mengenai aplikasi Bukalapak sendiri. Sebelumnya di era digital ini, akses terhadap informasi dan edukasi sangatlah mudah. Salah satunya adalah menggunakan buku. Nah, aplikasi Bukalapak sendiri adalah seperangkat aplikasi atau sebuah perangkat lunak penyewaan buku yang menawarkan solusi untuk para pengguna atau pembacanya agar lebih menghemat budgetnya untuk membeli buku. Perangkat ini memungkinkan pengguna untuk menyewa buku dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya terdapat analisis features, di mana terdapat analisis. Yang pertama, analisis kinerja. Pada perangkat lunak Bukalapak ini merupakan suatu produk yang dilakukan dan dioperasi secara online. Jadi, masyarakat atau pengguna, khususnya mahasiswa dan pelajar, dapat menggunakannya di mana saja dan kapan saja. Lalu terdapat analisis informasi, di mana informasi yang disediakan pada perangkat lunak Bukalapak ini merupakan informasi terkait buku bekas yang dipasarkan melalui Bukalapak secara benar dan konkret. Selanjutnya terdapat analisis ekonomi, yang dimana Bukalapak menganalisis terkait pertumbuhan perekonomian dan adanya kemajuan teknologi seperti e-commerce. Dengan adanya Bukalapak ini dapat digunakan para masyarakat, khususnya mahasiswa dan pelajar, untuk memasarkan produknya kait buku bekas tidak digunakan lagi dan dapat dimanfaatkan bagi para pencari buku untuk mencari buku murah. Baiklah, materi selanjutnya mengenai analisis pieces adalah analisis keamanan atau security. Sistem keamanan Bukalapak telah mengimplementasikan kontrol akses terhadap data pengguna dengan metode autentikasi, seperti registrasi dengan email, nomor telepon, dan password untuk melindungi informasi sensitif pengguna. Namun, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan, seperti keterbatasan dalam proses autentikasi yang dapat meningkatkan risiko akses yang tidak sah pengguna jika tidak diterapkan dengan baik. Untuk meningkatkan keamanan secara keseluruhan, perlu memperhatikan aspek tambahan seperti enskripsi data selama proses pembayaran dan pengiriman barang. Kemudian selanjutnya ada analisis efisiensi. Analisis efisiensi dalam pengembangan aplikasi Bukalapak melibatkan strategi untuk mengurangi biaya, waktu, dan sumber daya. Pemanfaatan teknologi open source dapat mengurangi pengeluaran lisensi perangkat lunak, sementara metodologi agile memungkinkan pengembangan fitur secara iteratif untuk merilis aplikasi lebih cepat. Efisiensi sumber daya juga mencakup penggunaan tenaga kerja ahli yang tepat seperti kontraktor dengan keahlian spesifik dan melibatkan mahasiswa akuntansi sebagai konsultan pengguna. Dengan pendekatan yang terstruktur, pemanfaatan teknologi, serta metodologi yang tepat, pembuatan perangkat lunak Bukalapak dapat dilakukan secara efisien dalam segi biaya, waktu, dan juga sumber daya. Kemudian yang selanjutnya ada analisis layanan atau service. Dalam pengembangannya, aplikasi Bukalapak menyoroti pentingnya pelayanan yang efisien dan mudah digunakan bagi para pengguna. Dengan fokus pada mutu kinerja aplikasi, Bukalapak bertujuan memberikan layanan yang memenuhi kebutuhan pencari dan penjual buku. Pembaruan fitur layanan secara berkesinambungan, peningkatan keamanan data pengguna, perbaikan bug, dan peningkatan kinerja aplikasi menjadi fokus yang utama. Meskipun demikian, kelemahan yang perlu diperhatikan dalam kebutuhan akan pembaruan layanan yang terus-menerus, belum adanya layanan untuk mencari buku sewaan, serta kendala dalam pemahaman teknologi dan dari kalangan mitra penjual buku. Dengan terus melakukan pembaruan terkait fitur layanan, aplikasi ini dapat memberikan pelayanan terbaik yang dibutuhkan oleh para pengguna. Selanjutnya, kita akan membahas tentang analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan sebuah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, ancaman, dan juga peluang yang terlibat dalam perencanaan proyek atau bisnis. Berikut ini kita akan bahas tentang
Analisis SWOT pada perangkat lunak jual beli Bukalapak. Kekuatan Bukalapak yang pertama, memberikan kemudahan bagi mahasiswa Universitas Lampung dalam mencari buku. Yang kedua, pengguna akan mendapatkan buku yang layak pakai. Yang ketiga, Bukalapak memiliki fitur-fitur yang lengkap untuk membantu pengguna. Yang keempat, fleksibilitas transaksi pembayaran. Bukalapak memiliki transaksi pembayaran yang dapat dilakukan secara cash maupun non-cash melalui fitur-fitur yang tersedia. Yang kelima, data pengguna terjaga karena Bukalapak memiliki sistem yang terverifikasi. Yang keenam, kemudahan dalam pengiriman buku yang dapat dilakukan oleh penjual maupun pembeli. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelemahan Bukalapak. Yang pertama, terbatasnya cakupan pengguna, karena pada saat ini Bukalapak hanya bisa digunakan dan juga diakses oleh mahasiswa Universitas Lampung. Yang kedua, keterbatasan informasi mengenai buku, karena hanya bisa mengetahui informasi buku melalui deskripsi yang ditulis oleh penjual. Yang ketiga, tidak seperti online shop lainnya yang menjual berbagai macam barang. Online shop Bukalapak ini hanya menjual satu jenis barang saja, yaitu berupa buku. Yang keempat, beberapa kalangan mungkin belum paham mengenai teknologi sehingga akan mengalami kesulitan dalam menggunakan Bukalapak. Yang kelima, potensi kerusakan sangat rentan terjadi saat pengiriman buku. Yang keenam, belum diuji coba keberhasilannya dalam memenuhi kebutuhan mahasiswa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang peluang Bukalapak. Yang pertama, jumlah mahasiswa di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Yang kedua, kebutuhan buku di kalangan masyarakat juga pastinya akan meningkat dan ini bisa mendorong pertumbuhan budaya literasi di Indonesia. Yang ketiga, jika membeli buku baru di toko ataupun di offline store, harga buku baru itu bisa jauh lebih mahal sehingga banyak orang mencari buku di online shop ataupun buku-buku bekas yang masih layak pakai. Yang keempat, kemudahan memesan suatu produk jika menggunakan sistem online. Yang kelima, pada era globalisasi ini, banyak hal dapat dilakukan dengan lebih efisien jika menggunakan sistem. Dan yang keenam, memberikan layanan yang cepat didapatkan dan juga memberikan kemudahan oleh sistem yang ditawarkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai trait dari analisis SWOT. Yang pertama, trait yaitu ada potensi terjadinya pelanggaran keamanan data yang dapat mengakibatkan pencurian informasi pribadi pengguna. Yang kedua, yaitu adanya resiko manipulasi dan kebocoran data oleh pihak yang tidak berwenang. Yang ketiga, ada perubahan tren besar e-commerce dan persaingan yang semakin ketat menjadi ancaman untuk pertumbuhan bisnis. Dan yang keempat, yaitu adalah keterbatasan akses informasi hanya melalui internet. Yang kelima, ada risiko transaksi tidak sah atau penipuan yang dapat merugikan. Yang keenam, yaitu ada risiko transaksi tidak akurat terkait stok dan harga buku. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT pada strategi SO. Yang pertama yaitu memberikan kemudahan untuk mencari buku di Unila dan jumlah mahasiswa yang meningkat, maka akan membuat aplikasi ini banyak digunakan dan dapat menambahkan fitur-fitur. Yang kedua, mendapatkan buku yang layak pakai mahasiswa dengan harga yang lebih murah, mungkin dapat menyelenggarakan program loyalitas atau reward points bagi pengguna setia aplikasi untuk meningkatkan potensi pengguna. Yang ketiga yaitu menjalin kerjasama dengan penerbit-penerbit lokal. Dan yang keempat, menyediakan multiple channels komunikasi untuk kemudahan pengguna dalam penggunaan dan menghubungi layanan pelanggan. Yang kelima, mengoptimalkan sistem pengiriman agar pengguna dapat melacak status pengiriman buku secara real time. Dan yang terakhir yaitu menyelenggarakan program-program edukasi tentang pentingnya literasi dan membaca buku secara rutin melalui aplikasi. Selanjutnya yaitu adalah strategi ST. Yang pertama yaitu memanfaatkan basis pengguna yang besar untuk meningkatkan penjualan. Yang kedua yaitu memperkuat jaringan pedagang untuk meningkatkan variasi produk. Dan yang ketiga, meningkatkan inovasi untuk kompetitif. Yang keempat, meningkatkan kemana siber untuk
untuk melindungi data dan interaksi atau transaksi. Dan yang kelima, bekerja sama dengan pemerintah dan regulator untuk memastikan kepatuhan. Dan yang keenam, membangun infrastruktur logistik untuk meningkatkan efisiensi. Oke, materi selanjutnya adalah materi strategi weakness opportunity. Strategi weakness opportunity tersebut ada 6. Yang pertama adalah melakukan pembaharuan dengan memperluas cakupan agar lebih dikenali oleh lebih banyak orang atau lebih banyak khalayak. Yang kedua adalah menciptakan informasi standar baik untuk pengguna buku maupun penjual buku itu sendiri. Yang ketiga adalah selalu melakukan update sistem agar tidak ketinggalan dengan teknologi yang terbaru. Dan keempat adalah memberikan petunjuk penggunaan agar lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh para pengguna pembaca buku atau para pengguna aplikasi. Yang kelima adalah memberikan packaging yang aman agar pada saat pengiriman tidak terjadi kerusakan pada buku tersebut. Yang keenam atau yang terakhir adalah melakukan uji coba secara rutin untuk mengecek apakah aplikasi Bukalapak ini mengalami atau terdapat kekurangan pada aplikasinya sendiri. Oke, materi selanjutnya adalah strategi weakness treat atau strategi WT. Jadi di strategi WT ini terdapat 6 juga. Yang pertama ada strategi branding untuk meningkatkan branding awareness. Yang kedua ada kerjasama dengan para penerbit atau distributor buku secara luas. Yang ketiga ada kerjasama dengan kurir-kurir terpercaya. Dan yang keempat ada memantau tren pasar. Yang kelima ada inovasi dan mengikuti perkembangan teknologi baru yang sedang trendy sekarang. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah menggunakan platform media sosial untuk mempromosikan aplikasi Bukalapak kepada masyarakat atau kepada khalayak. Baik, materi berikutnya adalah use case diagram. Terdapat 3 aktor, yang pertama penjual, pembeli, dan admin. Aktor penjual. Pada diagram use case e-commerce, aktor penjual yang sering disebut sebagai penjual atau toko mewakili individu atau organisasi yang memasarkan dan menjual produk melalui platform e-commerce. Aktor ini berinteraksi dengan sistem e-commerce untuk melakukan berbagai aktivitas yang terkait dengan penjualan dan pengelolaan toko. Aktor penjual pada perangkat lunak Bukalapak berperan sebagai berikut. Yang pertama, menambahkan buku. Aktor penjual dapat menambahkan buku baru ke sistem Bukalapak dengan memasukkan informasi seperti nama buku, deskripsi, harga, kategori, gambar, dan stok. Yang kedua, mengelola produk dan kategorinya. Aktor penjual dapat mengelola produk yang telah ditambahkan, termasuk memperbarui informasi, mengubah kategori, dan menghapus produk yang sudah tidak tersedia. Yang ketiga, memproses pesanan buku. Aktor penjual menerima notifikasi pesanan baru dari pembeli melalui sistem Bukalapak. Mereka kemudian dapat memproses pesanan dengan mengemas dan mengirimkan buku kepada pembeli. Yang keempat, mengelola transaksi. Aktor penjual dapat memantau dan mengelola transaksi penjualan mereka di Bukalapak. Hal ini termasuk melihat riwayat penjualan, melacak status pembayaran, dan pengembalian dana. Yang kelima, mengelola laporan penjualan. Aktor penjual dapat mengakses laporan penjualan yang disediakan oleh Bukalapak untuk menganalisis performa toko mereka, mengidentifikasi tren penjualan, dan membuat keputusan bisnis yang tepat. Aktor pembeli. Pembeli pada e-commerce adalah individu yang melakukan pembelian barang atau jasa melalui platform e-commerce. Platform ini bisa berupa website, aplikasi mobile, dan media sosial. Namun, aktor pembeli pada perangkat lunak Bukalapak berperan sebagai berikut. Yang pertama, pencari buku, di mana para aktor pembeli bisa mencari buku dan memilih buku. Yang kedua, aktor pembeli pada Bukalapak berperan sebagai seseorang yang melakukan pemesanan buku pada perangkat. Yang ketiga, aktor pembeli pada perangkat lunak berperan sebagai seseorang yang melakukan pembayaran terhadap buku yang dibeli. Yang terakhir, aktor pembeli pada perangkat lunak Bukalapak berperan sebagai pemberi rating dan ulasan. Rating yang diberikan dapat berupa bintang, dan rating dapat diberikan kepada aplikasi dan buku. Selanjutnya, aktor admin. Dalam operasional pada aplikasi Bukalapak membutuhkan seseorang admin yang menjadi aktor dalam mengelola seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penjual dan pembeli buku pada aplikasi Bukalapak. Aktor admin punya beberapa peran pada aplikasi Bukalapak, di antaranya 1. Mengelola pengguna. Aktor admin dalam Bukalapak berperan dalam mengelola data-data penjual dan pembeli sejak para pengguna mendaftarkan akun pada aplikasi Bukalapak. Yang kedua, mengelola buku dan kategorinya. Pada aplikasi Bukalapak, dalam mengelola buku dan kategorinya dalam tampilan aplikasi dibebankan tugasnya pada seorang admin. Yang ketiga, mengelola transaksi dan laporan penjualan. Setelah buku dipesan oleh pembeli, maka terjadi transaksi antara penjual dan pembeli. Nominal pembayaran sesuai dengan harga buku yang dipesan. Yang keempat, mengelola rating dan ulasan. Salah satu fitur yang terdapat pada aplikasi Bukalapak adalah fitur rating dan ulasan, yang dimana fitur ini dikelola oleh seorang admin.